Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro, dalam Renungan Harian, Jumat 28 Juli, Pekan Biasa ke-16. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, dan orang-orang yang kita cintai, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 13, ayat 18-23. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap bersemangat. Hari ini, melalui sabdanya, Yesus menawarkan pilihan-pilihan yang bisa kita refleksikan dalam menanggapi sabda Tuhan. Dengan simbol-simbol yang ditampilkan oleh Yesus mengenai perumpamaan tentang penabur. Ada simbol di pinggir jalan, tanah berbatu dan terhimpit ilalang, serta tanah yang subur atau tanah yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, lewat perumpamaan ini, Yesus ingin agar kita bisa merefleksikan dan mengetahui disposisi kita ada di mana. Apakah keadaan hatiku ini ada di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, tanah yang terhimpit oleh ilalang, ataukah di lahan yang subur, sehingga sabda Tuhan itu sungguh hidup dan menghasilkan buah berlimpah bagi diriku dan sesamaku. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah melalui sabda Tuhan hari ini kiranya kita ingin mewujudkan, dan ini menjadi harapan, cita-cita kita, agar kita ini sungguh menjadi lahan yang baik, lahan yang subur, sehingga kita mendengarkan sabda itu, mengerti, dan akhirnya berbuah seperti yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita semua. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita menjadi lahan yang baik, lahan yang subur bagi sabdanya. Sabdamu Bapa bagai air segar,
sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang, tiada henti, sumber hidup dan kasih setiamu. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, mereka yang membenci dan memusuhi kita, seluruh tugas, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.